Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan wawancara mengenai supervisi pendidikan. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber yang akan saya wawancarai. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di wawancara saya kali ini. Silakan Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Komsida, guru SD Negeri 3 Cipiring. Jadi hari ini saya akan mewawancarai mengenai supervisi pendidikan. Ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan Ibu jawab. Langsung saja ya Bu, untuk pertanyaan yang pertama. Ibu sekarang mengajar di mana ya Bu? Di SD Negeri 3 Cipiring. Sudah berapa lama Ibu mengajar di SD Negeri 3 Cipiring? Sebenarnya saya mengajar itu sudah lama sekali, sudah 34 tahun. Tetapi kan kalau saya mengajarnya di SD 3 Cipiring itu kan mulai dari tahun 2011. Menurut Ibu, supervisi pendidikan itu apa sih? Supervisi pendidikan itu adalah untuk memajukan pendidikan. Itu kan guru-guru itu kan perlu disupervisi agar pendidikan itu bisa maju dan berkembang, agar pemikiran guru itu menjadi kreatif dan bermotivasi untuk kemajuan pendidikan. Berarti supervisi pendidikan itu penting ya? Penting. Pernahkah Ibu disupervisi? Iya, kalau di SD Negeri 3 Cipiring itu kan memang ada program 1 bulan sekali itu disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah. Kalau misalnya kalau setiap 3 bulan sekali itu disupervisi oleh pengawas editorial. Untuk supervisi siapa saja yang disupervisi? Yang disupervisi itu semua guru, terutama guru-guru kelas, terutama guru-guru kelas, ya guru mapel juga, dari guru kelas 1 sampai kelas 6 ditambah dengan guru mapel, guru pendidikan agama Islam, dan guru pendidikan olahraga dan jasmani. Jadi semuanya ya Bu? Iya, semuanya. Apakah dalam supervisi kepala sekolah mencari kesalahan dalam proses pembelajaran? Sebenarnya sih untuk mencari kesalahan itu tidak, hanya kan kepala sekolah itu sifatnya hanya membenarkan misalnya ada kekeliruan atau kekurangan untuk untuk kemajuan pendidikan di sekolah, terutama di SD Negeri 3 Cipiring. Bagaimana langkah-langkah supervisi pendidikan di SD Negeri 3 Cipiring? Langkah-langkahnya itu ya pertama kali itu kan guru-guru itu kan setiap hari itu kan ada membuat administrasi untuk persiapan mengajar Mbak. Nah itu terutama kan membuat RTP, membuat program semester, membuat program tahunan. Nah itu jadi kan kalau misalnya di supervisi itu kan harus sesuai dengan apa yang diprogramkan gitu, sesuai dengan program semester dan sesuai dengan RPP-nya. Apakah manfaat yang dirasakan dari supervisi pendidikan? Manfaatnya itu ya banyak sih Mbak. Ya manfaatnya itu satu untuk menambah wawasan guru dalam mengajar. Yang keduanya ya untuk kan guru itu kalau mengajarkan harus punya program Mbak. Jadi kan wawasannya itu kan kalau misalnya ada kekeliruan kan tidak lepas dari manusia itu sendiri kan, misalnya ada kesalahan kan bisa diluruskan gitu atau diperbaiki gitu melalui supervisi pendidikan. Untuk selanjutnya, bagaimana keterlibatan guru dalam merencanakan berbagai program termasuk supervisi pendidikan? Guru itu ya kan ini sih Mbak, untuk kemajuan pendidikan itu kan harus disupervisi. Jadi kan kalau misalnya ada supervisi itu ya tentunya memang sangat baik gitu untuk meningkatkan yang pertama semangat guru itu dalam pendidikan itu sendiri, dan juga untuk memperbaiki gitu kesalahan-kesalahan yang selama ini misalnya dilakukan gitu kan. Memang pendidikan itu kan selalu berkembang Mbak, jadi kan memang butuh supervisi untuk mengingatkan atau untuk menambah wawasan guru itu sendiri. Menurut Ibu, supervisi yang dianggap baik itu seperti apa? Supervisi yang dianggap baik itu ya yang pertama itu
menambah gitu. Yang supervisi itu artinya bisa menambah gitu, menambah wawasan guru tersebut. Terus yang keduanya itu ya menegur gitu, menegur apabila guru itu sendiri melakukan kesalahan atau kekurangan gitu dalam mengajar. Untuk hambatan atau kendala selama diadakan supervisi itu apa? Hambatannya sebenarnya tidak ada sih Mbak. Kalau misalnya guru itu siap gitu untuk disupervisi, sebenarnya tidak ada hambatan, kecuali ya kalau memang guru itu sendiri tidak siap untuk disupervisi. Untuk harapan Ibu setelah dilakukan supervisi untuk kedepannya apa ya? Harapannya itu ya harapannya itu bisa ada perubahan gitu Mbak, ada perubahan dalam mengajar, terutama ya dalam mengajar. Terus yang keduanya ya ada perubahan itu sendiri di anak-anak yang diajar gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, bagaimana tindak lanjut supervisi di SD Negeri 3 Cipiring? Tindak lanjutnya itu ya setelah disupervisi yang sebelum-sebelumnya gitu ya, harapannya tindak lanjutnya ya bisa berlangsung gitu, ada program gitu di supervisi. Terus misalnya jangka waktunya misalnya yang tadinya misalnya 1 bulan ya bisa 2 kali gitu dalam 1 bulan gitu harapannya. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya dan mau berbagi informasi mengenai supervisi pendidikan. Itulah tadi video mengenai wawancara supervisi pendidikan. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Saya akhiri wawancara kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.